Vita, kembali lagi di Vita Official. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang operasi tangkap tangan KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid yang memunculkan istilah kode 7 batang dan memicu serangkaian penggeledahan besar-besaran di berbagai kantor pemerintahan. Semua informasi dalam video ini bersumber dari berita resmi riaupost.co. Kita akan menyajikan secara berurutan agar lebih mudah dipahami hanya di Vita Official. Kasus ini bermula saat KPK menerima informasi adanya pertemuan pada Mei 2025 antara Sekretaris Dinas PUPR PKPP Ferry Yunanda dan 6 kepala UPT. Mereka membahas fee 2,5% untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dari anggaran pembangunan jalan dan jembatan. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan antara Ferry Yunanda dan 6 kepala UPT, ungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tana. Anggaran yang awalnya 71,6 miliar naik menjadi 177,4 miliar. Namun, setelah dilaporkan kepada Kadis PUPR Arief Setiawan, permintaan fee naik dari 2,5% menjadi 5%, yaitu 7 miliar. Fee ini disebut sebagai jatah preman dengan kode 7 batang. Pada Senin 3 November 2025, Abdul Wahid terjaring OTT. Selanjutnya, pada 6 November, KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro. Tim KPK mengenakan rompi khas dan dikawal aparat BRIMOB. Awak media tidak diperbolehkan mendekat. KPK menjelaskan latar belakang OTT ini adanya lonjakan anggaran 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar dan adanya permintaan fee 5% atau 7 miliar yang diduga dipresentasikan oleh Muhammad Arief Setiawan. Wagubri SF Haryanto yang naik sebagai PLT Gubernur membantah keras tuduhan bahwa ia adalah saksi pelapor. Ia menyebut tuduhan tersebut fitnah karena ia menganggap Abdul Wahid sebagai adiknya. SF Haryanto mengatakan bahwa pada hari OTT ia hanya ngopi bersama Wahid dan Bupati Siak di kediaman gubernur, lalu pulang dan baru tahu soal OTT dari media. UAS mengunggah video yang menyinggung bahwa berita yang tepat saat itu adalah kepala dinas dan kepala UPT yang terkait OTT. Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid hanya dimintai keterangan. Namun setelah 2 hari, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka. UAS kembali memposting berita terkait kejanggalan OTT dan menulis kalimat
OTT adalah O spasi TA spasi TA. Unggahan ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, namun banyak warganet yang meminta UAS untuk fokus pada dakwah dan tidak ikut membela pejabat tersangka korupsi. Pada 10 November 2025, KPK menggeledah kantor Gubernur Riau sekaligus 2 mobil dinas, yaitu milik Sekda Prof. Syahrial Abdi dan PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Dokumen di dalam mobil diperiksa satu per satu dan beberapa difoto oleh penyidik. Tim KPK menggunakan 7 mobil MPV hitam untuk menggeledah ruang kerja Gubernur Abdul Wahid di lantai 2 kantor Gubernur Riau. Penggeledahan berlangsung berjam-jam sejak pukul 11.00. KPK kemudian mengamankan dokumen-dokumen penting terkait dokumen anggaran pemerintah Provinsi Riau dan barang bukti elektronik. Sekda Prof. Syahrial Abdi dan Kabak Protokol juga dimintai keterangan tambahan. Puluhan massa dari aliansi Kami Inhil melakukan unjuk rasa di DPRD Inhil memprotes dugaan ketidaksesuaian OTT. Mereka menilai OTT tidak memenuhi unsur tangkap tangan karena tidak ada uang yang ditemukan saat kejadian. DPRD Inhil menerima aspirasi tersebut, namun menghimbau agar proses hukum tetap dihormati. Pada 13 November 2025, KPK kembali bergerak. Lokasi ketujuh yang digeledah adalah kantor Dinas Pendidikan Riau. Akses masuk dibatasi, pagar depan ditutup, dan proses penggeledahan berlangsung sejak pukul 8. Sobat Vita, itulah rangkaian lengkap kasus OTT Gubernur Riau Abdul Wahid berdasarkan seluruh. Sobat Vita, itulah rangkaian lengkap kasus OTT Gubernur Riau Abdul Wahid berdasarkan seluruh berita resmi dari riaupost.co. Dari kode 7 batang, dugaan fee 7 miliar, penggeledahan rumah, kantor, hingga reaksi publik dan tokoh-tokoh. Proses hukum masih terus berjalan dan kita akan terus mengawal perkembangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.